Suka duka CLBK 2020. Tahun 2020 segera berakhir dan akan menjadi masa lalu, menjadi sejarah yang harus dicatat dan diingat. Dengan segala suka dan duka, warga CLBK alias Cilacap Banyumas Kroya, monggo sadarilah bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan. Masa lalu bukan sekedar sejarah, masa lalu adalah pelajaran, cermin, dan hikmah. Yang ketujuh, bulan Juli, 1 Juli 2020, karena masih situasi pandemi COVID-19, Universitas Jenderal Sudirman mempersilahkan peserta UTBK di luar Provinsi Jawa Tengah untuk mengajukan tempat tes di lokasi terdekat dengan calon mahasiswa. Rektor Unsud Profesor Dr. Suwarto. Sementara 9 Juli, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap resmi melarang pembelajaran tatap muka untuk semua siswa di seluruh sekolah Kabupaten Cilacap. Kedua institusi pendidikan itu sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan dan pertimbangan Bupati setempat. Ya, piknikku Pak Guru, Pak Profesor, Pak Pejabat KB, tunda disit pertemuan massal. Engko angger wisman dan adem situasi pandemi, ya buka maning alon-alon, mulai sekang kampus disit, engko nyusul SMA. Sing hati-hati gulih ngerumat bocah-bocah generasi muda, aja kon maju kabeh ngadepi pandemik. Tuk setitik. Yang ke-8, bulan Agustus. Genap 1 tahun molornya janji pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memulai membangun flyover Ahmad Yani Pasar Kroya. Ternyata 1 tahun itu untuk menyelesaikan administrasi proyek, karena cukup alotnya pembicaraan dengan paguyuban pemilik toko dan pedagang pasar yang terkena proyek flyover tersebut. Melalui musyawarah pimpinan kecamatan, Muspida dan Musrembang telah disepakati bahwa flyover ini meniru sistem Jakarta. Artinya bagian bawah tetap dibuka untuk lalu lintas perekonomian agar pasar dan toko tidak sepi pengunjung. Pemda memenuhi permintaan pedagang pasar dan paguyuban pemilik toko di Kroya. Berbeda dengan overpass Sigong di mana bagian bawah jembatan ditutup total. Jerene krungu-krungu pedagang pasar Kroya trauma jalaran pembangunan pasar baru sing biyen kesuwen. Pasar dadi sepi, regane larang kiose, keburu pelanggan pada melayu dan modalnya entek. Sistem Jakarta oke lah bos, cocok karo paraban desa rasa kota. Yang ke-9, bulan September. 29 September 2020, PT KAI Daob 5 Purwokerto memastikan selebaran kereta api Nusa Express adalah hoak yang disebutkan melayani jurusan Tegal Cilacap PP oleh seorang pelajar SMP. Hoak ini menyebutkan kereta tersebut akan melewati stasiun Cilacap, Kroya, Purwokerto, Prupuk, dan Tegal dengan harga kartis 15.000. Walah, bocah kreatif kajane ning orang ngerti cara menyalurkan usul dan saran. Ampun ditangkep Pak, diajak ngobrol mawon kalih makan siang. Ngendikani aja sebar hoak, kon kirim usulan baik via email atau ikut lomba bikin poster PTKA. Dianak 6 bulan Pak lombane. 18 September 2020, 7 guru SD di Kesugihan terpapar COVID-19 yang berawal dari menantu salah satu guru tersebut pulang dari Jakarta. Kemudian 1 guru tersebut menularkan kepada rekan guru lainnya. 16 September, penemuan jenazah mahasiswi tenggelam di Pantai Logending Kebumen oleh tim SAR gabungan di Desa Menganti Kroya. Setelah dilakukan pencarian selama 5 hari, lokasi 3 mil ke arah barat dari TKP. 14 September,
Kelompok konservasi Nagaraja selamatkan penyu di Cilacap dan melepas liarkan 142 anak penyu atau tukik di Pantai Sodong, Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala. Program ini bekerjasama dengan Pertamina Cilacap. 11 September, Ketua Dewan DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Cilacap, Sarjono, mengeluhkan penurunan tangkapan ikan tuna hingga 60%. Dan juga udang rebon akibat pandemi COVID-19. Harga per kilo ikan tuna turun dari 60 sampai 80 ribu menjadi hanya 18 sampai 20 ribu saja. Yang ke-10 bulan Oktober, Kamis 29 Oktober 2020, pengemudi taksi online Wasis Dwi Yoga 39 tahun menjadi korban penusukan penumpangnya. Penumpang seorang gadis ABG 18 tahun asal Desa Sirau, Kemeranjen, Jawa Tengah. Motifnya karena penumpang tidak cukup ongkos untuk membayar biaya taksi. Hari Jumat 30 Oktober, 648 KK atau sekitar 1.600 jiwa mengungsi akibat banjir melanda Kroya, dengan daerah paling parah di Desa Gentasari, Mujur Lor, dan Pencangakan. Mereka bermalam di tempat pengungsian Gedung Sekolah MI Muhammadiyah Gentasari dan Masjid Al-Istiqomah Mujur Lor. Hari Rabu 28 Oktober, 3 anggota DPRD Cilacap dan 19 staf positif COVID-19. Sabtu 17 Oktober, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Helmi Bustomi, meninggal dunia akibat COVID-19. Almarhum adalah adik Bupati Cilacap atau Pak Muji dan anggota fraksi Golkar. Selasa 6 Oktober 2020, 26 santri El Bayan Majenang positif COVID-19. Hal ini diketahui setelah seorang santri mengeluh kehilangan gaya penciuman dan kemudian Dinkes Cilacap melakukan tes swab massal di pesantren tersebut. Senin 5 Oktober, beberapa produsen jamu tradisional Gentasari Kroya melakukan unjuk rasa di lapangan balai desa karena merasa diperas oleh oknum Polri AKBP Agus Wardi dari Mabes Polri. Demikian yang tertulis dalam spanduk demo dan keterangan seorang produsen jamu bernama Mulyono. Yang ke-11 bulan November, 27 November, 13 ASN alias PNS positif COVID-19 dan 4 organisasi perangkat daerah Cilacap ditutup sementara, yaitu Disdukcapil, Kesbangpol, Disdikbud, dan Inspektorat. 20 November, 2 warga Gandrung Mangu tewas hanyut dalam musibah banjir yang melanda 45 desa dan 15 kecamatan di Kabupaten Cilacap. Sebanyak 19.188 kepala keluarga atau 48.528 jiwa terdampak banjir dan 1.323 KK atau 3.811 jiwa mengungsi. Wilayah Cilacap Timur yang terdampak adalah Kecamatan Kroya, Sampang, dan Nusa Bungu. Daerah Cilacap Barat meliputi Kecamatan Wanareja, Majenang, Kawunganten, Kampung Laut, Karang Ujung, Cimanggu, dan Patimuan. Nek mat-matna lah Pemkab selalu ora siap ngadepi banjir, apalagi ditambah kondisi wabah COVID-19. Pemdane geragapan, mbok yao, Bapak Ibu pejabat disiapna antisipasi. Masa banjir ben tahun, setahun bisa ping 4 nganti ping 8 banjir. Usaha apalah minimal berkurang debit air dan yang terdampak sedikit. Ora usah sempurna lah, mendingan ngertos mboten panjenengan. Yang ke-12 bulan Desember, berita rencana pembangunan jalan tol Pejagan Cilacap yang dicabangkan ke Banyumas atau interchange di Aji Barang kian menghangat. Exit tol sebelumnya telah ditetapkan di 3 kecamatan yaitu Aji Barang, Wangon, dan Purwokerto arah selatan. Kemudian disambungkan hingga Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga. Arah ke Yogyakarta sementara exit tol diprioritaskan yang bisa menampung kendaraan dari jalur tengah arah Banjarnegara Wonosobo.
Minggu 6 Desember 2020, Kepala Dinas Kesehatan Cilacap Dr. Pramesti Griana Dewi merilis berita tentang Bupati Cilacap Tato Pamuji positif COVID-19. Dan 2 hari sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jenderal Doni Monardo melakukan kunjungan atau kontak erat dengan Bupati. Kunjungan terkait penanganan banjir, tsunami, dan COVID-19. Senin 7 Desember, Bupati Banyumas Ahmad Hussein di Pendapasi Panji melaporkan bahwa dalam 7 hari terdapat 31 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Yang meninggal dunia rata-rata mempunyai komorbid atau penyakit penyerta, serta terlambat datang ke rumah sakit. Upaya sosialisasi dan edukasi pencegahan dilakukan secara door to door alias mendatangi langsung rumah warga. Bahkan rumah warga yang memiliki komorbid diberikan stiker. Kemudian rumah sakit juga menambah alkes ventilator dan alat terapi oksigen high flow nasal cannula sebanyak 10 unit. Rabu 9 Desember, istri Bupati Cilacap, Ibu Teti terinfeksi COVID-19. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap melakukan swab massal terhadap keluarga, para staf, dan ASN yang selama ini melakukan kontak erat dengan Bupati dan istri Bupati tersebut.